إلا الله نحمده سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة والقبول.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nashkuru ala ni'matihi wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Qur'an para muslimin wal qur'an ibu, adik-adik remaja putra putri, anak-anakku sekalian rahimahullah, berkhusus kepada guru kita Al-Qur'an ajaib Allah Ustaz Bapak Kiai Haji Syarif Ahmad Najib. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah panjang umurnya, sehatkan badannya, manfaatkan ilmunya. Pada kita semua juga yang hadir hari ini, mudah-mudahan senantiasa selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk kita laksanakan pembukaan majelis taklim bulanan yang dipimpin oleh guru kita sehubungan dengan yang beberapa bulan yang lalu, sebagaimana apa yang kita dengar informasikan kepada guru kita bahwa beliau akan membuka pengajian ini setelah beliau melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan sehat sehingga kembali dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan membawa haji yang makbul yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hari ini kita kebetulan dengan tanggal atau bulan Muharram 1439 ini. Oleh karena itu segala kegiatan yang kita laksanakan kemarin berturut-turut mulai 1 Muharram malamnya, kemudian siangnya kita laksanakan yaitu Gemar Ramadan, kemudian tanggal 10-nya kita juga laksanakan santunan anak yatim. Sekaligus kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang waktu itu terkumpul uangnya sekitar 7.650.000 rupiah. Kemudian dari ibu-ibu sekitar 4.500.000. Alhamdulillah, semuanya sudah kita salurkan, khususnya anak-anak yatim yang ada di wilayah kita, dengan paket dengan uangnya 150.000 rupiah, kurang lebih hampir 60 anak-anak. Sisanya kurang lebih ada 450 anak yatim yang terdiri dari beberapa kampung yang biasa kita adakan di tempat kita. Itu uang kita kesanain. Bahkan kadang-kadang yang bukan anak yatim, yang nganterin anak yatim dari ibu-ibu, dia minta juga, Haji upain saya. Alhamdulillah, itu dari beberapa kampung. Pagi-pagi saya tanya jam 6, karena mereka kita kasih konsumsi. Yang senang susu kita kasih susu, yang senang kopi kita kasih kopi, yang senang teh kita kasih teh, yang senang bubur kita kasih bubur. Pokoknya apa yang ada buat mereka semua pagi-pagi. Saya tanya, dari mana kamu? Saya dari Buaran. Pagi-pagi jam 6 udah ada yang datang dari Buaran. Itu jamaah sekalian. Oleh karena itu mudah-mudahan para donatur, para penerima anak yatim, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita laksanakan mulai pagi pada subuh sampai jam 10 target kita. Uangnya itu harus habis, ya. Itu dari beberapa kampung, bahkan dari Pulau Jahe, dari Kampung Jembatan, mungkin udah langganan dia setiap tahun. Dia datang ke tempat kita kelama ujian. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang Bapak berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, hari ini kita laksanakan pembukaan pengajian dengan pembacaan surah Yasin serta pembacaan tahlil, tahmid dan zikir maulid. Mudah-mudahan pahala di malam Jumat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa keluarga kita. Wabil khusus pada keluarga kita yang telah berpulang rahmatullah, orang tua kita, ibu kita, kaum nenek kita, keluarga kita.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini kembali dari tempat ini mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak panjang kalam karena memang waktunya singkat, maka kita persilakan kepada guru kita untuk memberikan ilmu kepada kita di hari pertama pembukaan pengajian malam hari ini. Pada beliau waktu berbuat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayuhal jamaah karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga malam ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Wabil khusus yang terhormat Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Rahim Marzuki, para kiai, para asatid, ketua pemuda Ustaz Ahmad Fadl, serta hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Malam ini seperti biasa, seharusnya ini menjadi awal kita untuk membuka kajian kitab Syarah Ratibul Haddad. Tapi menjadi kebiasaan setiap pembukaan kita tabarukan, apalagi di malam Jumat. Ini malam yang disebut malam bersolawat. Di setiap malam Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita diingatkan untuk ketergantungan kita kepada yang maha menentukan. Kita bisa kumpul di tempat ini karena kita tahu bahwa kita tidak berdaya, karena kita tahu kita punya banyak kelemahan. Maka itu kita berkumpul, kita bermunajat, yang biasanya kita baca Ratibul Haddad di setiap malam Jumat dalam setiap kajian kita, adalah sebuah usaha kita karena kita ingin berubah. Saya kemarin selepas pulang haji, safari dakwah di Purworejo dan Purwokerto. Ada 3 tempat yang saya harus isi dari malam Kamis sampai malam Minggu. Tetapi dalam perjalanan itu saya ketemu dengan seseorang yang dia ketemu dengan seorang yang sampai mungkin kita belum pernah mendengar. Dia pernah melaksanakan selama 7 tahun kali 24 jam tidak tidur. 7 tahun kali 24 jam. Dan kalau bertamu di tempat RT 3 kali 24 jam kudu melapor. Ini dia laporan kepada Allah 7 tahun kali 24 jam nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur dia. Kali kalau malamnya melek terus, paginya terus tidur, itu biasa. Ini malam dia kagak tidur, pagi sampai sore dia kagak tidur. Ya Allah. Saya sampai tanya, bener Kiai, antum melihat itu semuanya? Bener, ada pernah ngedampingin dia selama 7 hari 7 malam, dia kagak tidur sama sekali. Teman saya bergantian nemenin. Pengen jadi bukti, bener gak nih? Jangan-jangan begitu malam gak tidur, pagi ini dia tidur. Jadi gantian. Saya punya teman, dia gantian sama temannya, malam dia nemenin, siang ada lagi yang nemenin. Ini orang gak tidur-tidur. Dia pengen laporan kepada Allah. Dan yang menariknya, ini orang gak pernah yang namanya makan di luar tuh gak pernah. Kenapa jemaah, Bapak Ibu, beliau tidak mau makan di luar? Karena dia tidak mau masuk ke dalam mulutnya makanan kecuali itu dimasak oleh orang yang dalam keadaan berwudu. Ya Allah. Jadi bininya kalau mau masak kudu dalam keadaan wudu.
Kalau dia goreng tempe, dia tidak dalam keadaan berwudu, tuh suaminya gak mau makan. Sampai satu waktu istrinya kelupaan untuk berwudu, dia masak disediain. Dia bilang, ini bau, kasih, saya gak mau makan, kasih orang lain aja. Repot banget. Tapi aman kok punya suami kayak begini. Artinya dia irit. Kalau mau makan di luar, maunya di rumahnya. Tetapi yang menariknya adalah bagaimana nih orang mempunyai sebuah kebiasaan yang rada aneh karena dia ingin menjadikan dirinya selalu mempunyai connecting kepada Allah Jalla Jalla. Jadi kalau kemudian ngaji mingguan atau kemudian ngaji bulanan masih malas-malesan aja, malu sama orang yang sampai begitu pengen selalu bergantung kepada Allah dan tidak memutuskan hubungan daripada Allah. Kita butuh doa, kita butuh satu usaha di mana kemudian Allah perhatikan secara khusus. Jangan kata kita yang nggak punya keberdayaan. Di Al-Quran diceritain Bapak Ibu bagaimana kemudian Fir'aun yang dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya pasukan, dia punya kekayaan, nyerah dan minta didoain kepada Nabi Musa, kepada Allah. Padahal belum punya kira-kira, tapi pada satu titik dia nyerah. Dia minta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya dan meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari masalah yang sedang dia hadapi. Itu Fir'aun, musuh Allah, tapi dia tetap bergantung kepada Allah pada saat dia dalam kesulitan. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاستكبروا عنها وكانوا مجرمين. قوما مجرمين. Apa yang diceritakan oleh Allah? Kami kirimkan kepada mereka Fir'aun. Arsalna alaihim tufan, angin tufan, wal jarada dan belalang, wal kummara dan itu kutu, wad dafadi' dan katak, wad dama dan darah, ayatin mufassalah sebagai tanda-tanda yang sangat jelas, yang terperinci. Tapi mereka tetap lompok. Dikirimin itu satu waktu negerinya berlimpah dengan belalang, berlimpah dengan katak, berlimpah dengan kutu. Dia masih takut. Jemaah sekalian berbahagia. Tetapi pada saat kemudian Allah ceritakan di ayat lanjutannya, walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Allah ceritain pada saat dikirimin itu belalang, dikirimin itu katak, dikirimin itu kutu, dikirimin darah, dia masih tetap, mereka masih menjadi orang-orang yang sombong. Fir'aun dan semua pemuka-pemuka kerajaan Fir'aun masih sombong. Kita masih bisa atasi ini. Kemudian Allah tambahkan lagi, walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka. Dan tatkala terjadi pada mereka datang sebuah siksaan. Siksaannya apa? Datang semua itu negeri ditimpa oleh Allah penyakit taumur. Setiap hari 70.000 rakyatnya mati. Baru nyerah Firaun. Tadi tidak kering katak,
berlimpah belalang, kemudian darah tercecer di mana-mana di negerinya, dia masih sombong. Fastakbaru, mereka masih sombong. Ditambahin lagi sama Allah, walamma waqa alaihim ar-rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida indak. Begitu dikirim penyakit taun, 70.000 manusia atau rakyatnya mati dalam sehari, dia katakan hands up, dia katakan nyerah. Apa yang kemudian dilakukan pada saat ketidakberdayaannya? Qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima 'ahida indak. Mereka berkata, Fir'aun dan kepada para pengikutnya, mereka berkata, ya Musa, berdoalah kepada Tuhan untuk kami. Bima 'ahida indak, sebagaimana yang telah dia janjikan kepadamu. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Seandainya engkau bisa memberikan jalan keluar, menghilangkan petaka kami, derita kami, maka kata Fir'aun yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, lanu'minanna laka, kami baru akan percaya kepadamu. Wa lanursilanna ma'aka bani Israil, dan kami akan kirimkan kepadamu Bani Israil supaya ikut bersama. Coba lihat, Fir'aun nyerah juga, butuh juga berdoa. Padahal dia punya kekayaan, punya jabatan, punya kekuatan, punya pasukan. Dia butuh doa. Apalagi kita. Dia sudah merasa kuat, merasa kaya, dia tidak berdaya tatkala menghadapi ketentuan Allah. Itulah mengapa ulama-ulama kita mempunyai wiridan-wiridan yang dijadikan sebuah thariqah, sebuah jalan untuk menuju kepada Allah dengan jalur yang khusus. Kita lihat banyak banget wiridan. Ada wiridul latif, ada ratibul haddad, ada wiridan yasin fadilah, ada bacaan-bacaan yang lain, belum lagi hizib-hizib. Mereka mempunyai satu jalan yang diharapkan itu mempunyai jalur khusus kepada Allah dengan bacaan-bacaan tertentu berdasarkan pengalaman spiritual dari ulama-ulama yang pertama kali menjalaninya. Ini ditransfer. Kalau kita lihat kenapa Ustaz ada bacaan hizib Syazili, ada bacaan hizib Nasar, ada bacaan hizib Sakran, ada bacaan Nibdul Latif, ada bacaan Rajibul Antas, ada bacaan Rajibul Haddad. Ini adalah sebuah ijtihad dari para penemunya, para penyusunnya, bahwa mereka merasakan tatkala membaca bacaan-bacaan ini ada hal-hal yang istimewa yang mereka dapatkan, sehingga itulah yang ditransfer kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita. Sangatnya jelas. Sahib Rajibul Haddad, siapa yang tak kenal? Kalau beliau sedang dalam keadaan muskilah, ada satu masalah yang tidak terpecahkan, beliau bersolawat. Dan kemudian Rasulullah datang kepadanya memberikan jawaban. Luar biasa beliau mempunyai kedudukan. Ada yang kemudian punya salawat tijani, ada salawat yang begitu banyak, salawat tunjina, salawat nariyah. Salawat nariyah bila dibaca 4.444 kali, maka orang yang membacanya dalam urusan apapun dia akan mendapatkan jalan keluar. Ada orang yang kemudian merujuk kepada hadis Nabi, siapa yang membaca tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan sulit apapun tatkala dia membaca itu dari sabda Nabi, dia akan diberikan pertolongan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Karena itu yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam saat dia berada dalam tiga kegelapan.
gelapnya malam, gelapnya perut ikan, dan gelapnya dasar lautan. Dia minta tolong sama manusia, cuma bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah mengapa ulama-ulama kita ngajarin datang ke majlis-majlis dikit. Karena bila engkau berada di sebuah majlis di mana di situ semua mengingat Allah, maka yang terjadi adalah Allah akan berikan ketenangan kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Jemaah sekalian berbahagia, kita menjadi orang-orang yang optimis. Benar kita nggak kenal pejabat, benar kita nggak kenal pengusaha, benar kita nggak punya saudara yang kaya. Tetapi pada saat majlis zikir Radibul Haddad, kita diajarkan dengan sebuah bacaan Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Segala kebaikan, segala kemadaratan, semuanya itu dalam ketentuan Allah. Kita nggak jadi orang yang minder, kita nggak jadi orang yang putus asa, kita nggak jadi orang yang ketakutan. Kenapa? Karena dalam bacaan Radibul Haddad kita diingetin jangan takut. Kebaikan dan keburukan semua dalam ketentuan Allah. Satu kampung berusaha membahagiakanmu, bila Allah mencegah tidak akan terjadi. Satu kampung bila ingin memusuhimu, berbuat jahat kepadamu, bila Allah melindungimu maka tidak akan menyentuhmu. Ada optimis. Kita tidak menyalahkan keadaan, tinggal bagaimana kemauan kita. Fir'aun setelah diberikan pertolongan oleh Allah tetap menjadi orang yang durhaka. Falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu ila ajalin hum balighu ila hum yanqusun. Maka tatkala kami telah hilangkan semua siksaan dan derita mereka, sampai waktu yang mereka sampai kepada ketentuannya, idahum yanqusun, mereka justru mengingkari pertolongan Allah. Itu manusia. Makanya Fir'aun itu bukan nama asli. Kalau disebut itu Fir'aun bukan nama asli, maka sesungguhnya Allah ingin menginformasikan bahwa sepanjang tahun, sepanjang zaman itu berputar, banyak orang-orang seperti Fir'aun. Lagi susah, dia minta tolong kepada Allah. Dia deketin anak yatim, dia deketin orang miskin. Ustaz, saya cuma punya duit 20.000, tapi saya pengen bantuin anak yatim, saya gak mau ketinggalan. Cakep betul. Tapi begitu sudah mempunyai banyak kemudahan dan karunia Allah, banyak yang lupa bahwa dia besar dan lantaran pernah membuat anak yatim tersenyum, membuat Allah mengangkat derajatnya. Banyak banget Bapak Ibu yang kita lihat. Dulu dia nggak begitu, Ustaz. Dulu dia nggak begitu. Begitu dia punya jabatan, begitu dia punya kedudukan, begitu dia jadi orang kaya, jadi susah kita ngundang dia, jadi susah kita ketemu dia. Pintunya kudu ada satpamnya yang kita kudu laporan. Pakai laporan dulu. Dia punya lebih percaya penjaganya dengan satpam dibanding dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggak pakai ngeluarin duit, nggak pakai bayar bulanan, nggak pakai bikin kopi. Ini yang dibaca dalam bacaan Radibul Haddad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seseorang yang apabila membaca itu di waktu petang, dia akan dijaga oleh Allah sampai waktu subuh. Bila dia baca di waktu subuh, maka dia akan dijaga sampai waktu petang. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bukan cuma dari maling, bukan hanya dari rampok, bukan hanya dari begal,
dari semua yang telah Allah ciptakan secara lengkap. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Dari apa? Min syarri ma khalaqu, dari kejahatan semua makhluk yang Dia Allah telah ciptakan. Mau yang kelihatan, mau yang nggak kelihatan. Mau jin, mau manusia, nggak boleh menyentuh tubuh kita bila kemudian kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggak usah pakai bawa sabuk yang di dalamnya ada sleting kemudian ada wafatnya, itu mah cara konvensional. Udah ketinggalan zaman yang begitu. Jadi ketahuan sama orang, kita mau ke kamar mandi pakai buka sabuk dulu. Kenapa buka sabuk? Ada wafatnya. Nggak boleh dibaca, nggak boleh dibaca. Jadi ketahuan. Udah pulang, udah jalan separuh jalan, pergi separuh jalan, pulang lagi, aduh lupa bawa gesper. Terlalu ribet. Nggak model yang begini. Itu membuat orang-orang yang ya menurut saya mereka nggak hadir di majlis-majlis dikir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan cukup kau baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan hanya jin dan manusia, binatang-binatang juga tidak akan bisa menyentuh. Jemaah, ini yang diajarkan. Ternyata hidup itu sederhana. Kalau kita udah kaji bacaan salawatul hadar, ya Allah, kagak ada takutnya. Makanya kalau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ajarin tuh anak-anaknya di waktu malam dituntun, yulakinhum itu Shahibul Ratibul Haddad menuntun anak-anaknya supaya baca. Kalau talqin itu kan kita baca kemudian kita ikuti. Kalau imla, guru baca kemudian murid tulis, itu imla namanya. Tapi kalau mentalqin kan guru baca, murid ikuti. Makanya ada metode baca talaqi. Kalau ngaji Al-Quran kudu talaqi. Jemaah, dituntun tuh anak-anaknya. Kalau udah dijagain sama Allah, ente nggak perlu yang lain lagi. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Saya pernah ketemu seorang ustaz yang cerita, Ustaz, aneh kalau ceramah ke Banten, aneh kudu ditemenin sama orang sakti yang ada di Banten. Ustaz, bakal kiai kota. Kenapa emang disuruh banyak yang ngetes, Ustaz? Itu perlu dijagain juga. Nggak ikut majlis Ratibul Haddad sih di Masjid Al-Marzuki. Ngapain pakai begitu-gitu? Mana yang lebih levelnya lebih tinggi antara engkau dengan orang sakti? Kau seorang ustaz, seorang kiai yang tahu ilmunya, yang tahu hadisnya. Jangan bergantung sama begitu. Minta langsung kepada Allah. Tidak akan ada yang bisa menyentuh dan menyakitimu tatkala engkau dalam penjagaan Allah. Semangat ini yang ingin saya ajak kepada kita. Kenapa kemudian kita ngaji, kudu ngaji syarah dari Ratibul Haddad. Bukan sekedar kita membacanya, tapi kita tahu apa yang terkandung dan khasiat keutamaan dari apa yang kita baca. Kita perlu baca ini aja lah. Jangan sampai semuanya. Satu kalimat aja udah cukup. Satu kalimat udah cukup. Insya Allah bulan depan kita akan kaji secara rinci bagaimana kedahsyatan bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa jemaah saya harus sampaikan ini? Supaya kita menjadi orang-orang yang tauhid kita yang benar, lurus. Kita berhubung kepada Allah. Allah mempersilahkan sih, kecuali Allah membatasi. Allah mempersilahkan, ud'uni, kalian hamba-hambaku, berdoalah
minta kepada aku. Allah mempersilahkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi jemaah, kita mempunyai kesempatan terus untuk mendapatkan dan mewujudkan impian-impian kita, karena kita punya satu wasilah yang disebut doa. Makanya orang kalau nggak punya wirid dan wiridan, mentarkal wirid kal kirt. Orang yang meninggalkan wirid dan wiridan seperti seekor monyet. Kudu punya harapan pada saat dia menjadi orang yang berada di satu keadaan dia sedang mengingat Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Begitu istimewa di kalimat fadhkuruni adhkurkum. Saya mau kasih contoh sederhana. Ini kita ngomongin, kita cerita tentang kebaikan seorang yang kaya, orang pejabat, seorang pejabat. Kita omongin bulan bin bulan begini. Kita ingat, kita ajak satu kampung atau satu majlis buat ingat nih. Jemaah, tuh orang tahu nggak kita lagi ngomongin? Kita lagi ceritain kebaikan-kebaikan. Nggak tahu. Manusia ada keterbatasannya, tetapi saat kalian berada di sebuah majlis, kalian menyebut nama Allah. Saat yang bersamaan Allah tahu dan Allah sebut nama kalian. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih menjanjikan? Mana yang lebih membahagiakan? Bila jawabannya adalah Allah yang lebih membahagiakan, Allah yang lebih menjanjikan, lalu mengapa mata dan pikiran kita masih diisi dengan pandangan kepada manusia yang fana? Engkau akan menjadi taat dan tunduk kepada pimpinanmu, tetapi kau suka menjadi ingkar terhadap yang menciptakanmu. Ini menjadi tanda tanya, ini menjadi fakta di kebanyakan lingkungan kita. Kalau saudaranya yang kaya, yang manggil, itu udah singgah. Keburu-buru, ini biar kata adik, tapi dia suka nolong kita. Giliran abangnya yang lagi gak punya duit dan susah telepon, minta didatangin, dia datang. Kalau ada waktu besok, itu pun kalau ada waktu. Ini gak bisa dibantah, Bapak Ibu. Gak bisa dibantah. Saya juga suka bingung, kenapa ya kita suka memperlakukan seperti ini. Tetapi pada saat Dia Allah yang memberikan engkau bisa melihat, Dia Allah yang mengkaruniakan engkau bisa mendengar, yang bila kau sakit berobat ke dokter bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, mengapa kau tidak memperlakukan seperti kau memperlakukan ketaatanmu kepada manusia, atau bahkan bisa melebihinya? Limada? Kenapa? Karena di hati kita, suka atau tidak suka, masih ragu dengan Allah. Makanya perlu kita jawab. Setelah Fir'aun masih minta tolong kepada Allah, dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai jabatan, dia mempunyai pasukan, minta tolong kepada Allah. Lalu engkau tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh Fir'aun, kemudian lupa kepada Allah. Padahal engkau mengaku sebagai orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bisa lupa kepada Allah. Fir'aun yang durhaka, yang kufur, yang menantang Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan, dia masih butuh dan minta pertolongan Allah. Engkau kemudian tidak hadir di majlis zikir. Engkau adalah manusia yang paling sombong melebihi Fir'aun jalan-jalan. Ini loh, cuma setiap malam Jumat, mau di masjid mana ke, mau di musola mana ke, kalau ada majlis zikir, ada majlis taklim, dan engkau mengaku butuh Allah, datang.
Yang mencegahmu untuk tidak datang apa? Selain engkau adalah manusia tersombong di permukaan bumi ini, engkau tidak butuh dan tidak mau terlibat saat banyak hamba-hamba Allah yang sedang bermunajat menyebut nama Allah dalam pengharapan dan penuh cinta. Ya Allah, kalau lempeng udah kayak begitu, kalimat-kalimat menohok akan terasa di dalam hati kita. Apalagi buat mereka yang bekerja dari Senin sampai Jumat diturutin tuh peraturan, bukan cuma malam Jumat doang, dari Senin sampai Jumat, bukan cuma 1 jam 2 jam, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kalau dihitung dengan perjalanannya, seharian dek kalau kata orang Roma, seharian penuh dihabisin buat ketaatan kepada makhluk. Ngomong kayak gitu, orang luar ini datang kemari siapa sih jadi keingetan. Pagi-pagi udah ngamuk kemari, kesannya di luar ini gak ada apa-apa, makanya sampai kemari. Jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita dan selagi kita masih ada umur. Jangan kita menjadi orang yang kebangetan pede, confident dengan apa yang ada pada diri kita, karena kita bukan apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Tadi saya perlu sampaikan, sekelas Fir'aun masih butuh Allah dalam kesulitannya, apalagi kita. Padahal dia musuh, diceritakan berkali-kali di dalam Al-Quran. Tekannya nggak kurang-kurang diceritain dalam Al-Quran. Kebangetan, keras kepala, dan hatinya menolak Allah. Tapi satu waktu tertentu Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf yang tadi saya baca ayatnya, dia nyerah, dia butuh Allah, apalagi kita. Padahal dia punya pasukan, dia punya tentara, dia punya kekayaan, nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Dia tahu dan dia yakin yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah Tuhan yang Musa, Allah, Tuhan kita semuanya. Maka jemaah, kita menjadi orang-orang yang optimis, menjadi orang-orang yang penuh harapan, tidak menyalahi keadaan, tidak menyalahi keturunan, tidak mencari kambing hitam, karena sesungguhnya jalan untuk menuju kesuksesan dunia akhirat terbentang bila engkau hadir di majlis-majlis zikir, di majlis Ratibul Haddad atau majlis-majlis lainnya yang engkau diajak bersama-sama untuk menjadi hamba yang taat dan mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita yang singkat, namun kalau kita amati dengan sama, ini manfaatnya lebih besar. Di antaranya adalah mari kita manfaatkan waktu kita, terutama untuk bulanan setiap diadakan bersama, untuk kita bersama-sama dapat berzikir di majlis ini, untuk kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita baca doa tahlil dan maulid. Namun sebelumnya jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di bulan yang akan datang. Dan juga terima kasih ibu-ibu yang datang sambil nenteng bawa macam-macam buahan dan kue yang untuk disediakan para bapak-bapak dan juga termasuk ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu berikan pada malam hari ini akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita angkat dua tangan kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa keluarga kita yang telah terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala سيدنا محمد المختار وعليها الناس والعادة الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد والكرم والتشكير جمال والمعظم والسلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة في الدنيا والآخرة.
الذي يجعل حاجات وقرهم من سيئات ومجرد كعبة وتبلغ الصغير من خلق الأحياء بعد موتنا وسميعا قريبا وقد حاجة اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من ذلك يسير بكفى يا من تنزه عن رتيبة الحدية أن يكون فيها المصائب وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يجاب له ولا يعوض ولا سواه يا من استوى المناطق يسكن فيها من استلق الله ربنا والكتاب في أشياء شيء بالشرك الكتاب برحمتك أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ونسألك هدانا وحسنا وحكمة وكل شيء أعطيتنا اللهم كن ورحمة بك نافع أعمالك وجوارك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عليك وجعلنا بفضلك من شر شرك على كل شيء مريض اللهم جعلنا بالعافية والسلام وحفظنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا بموجبات ندامة الحال وأمالك السماء اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شيء برحمتك يا الراحمين اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا الراحمين اللهم برحمة ونعمة وشرة نجار القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الرحمن والدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم اغفر لهم مغفرة من عندك جارية وارحمهم رحمة واسعة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قد يسر ولا تؤسر وتتمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jemaah, sebelum kita tutup dengan doa kedua, saya lupa menginformasikan, insya Allah besok Sabtu siang saya jadwal misi pengajian live Damai Indonesia dari Bekasi. Bila ada ruang waktu jam 12:30 hari Sabtu, insya Allah saya misi pengajian tentang peranan pemuda dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka antal 'afuwwul karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahman aghithna ya rahman aghithna ya rahman aghithna ya katsirul khair ya daiman ma'ruf wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillah.